Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, Kamis 21 Oktober 2021. Bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mendengarkan pujian berikut ini. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Kita akan baca dan renungkan bersama. Namun sebelum itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah pemilik kehidupan kami. Malam ini kami bersyukur boleh berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari Tuhan memelihara kami, menjaga kami dalam melakukan berbagai tugas dan aktivitas kami masing-masing. Dan melandasi persekutuan kami malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan dapat mengambil bahagian dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Sabda Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu katanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan renungkan di bawah tuntunan tema membanggakan harta. Baatuyan nalan bahasa Toraya, nakua umporombo eanan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, menjadi seorang pemimpin dan menjadi raja terhadap suatu bangsa akan membuat orang menjadi kaya. Hal tersebut mereka dapatkan sebagai upah terhadap jabatan mereka sebagai raja atau pemimpin. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja atau pemimpin suatu bangsa memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tak terkecuali Raja Hizkia yang juga hidup dalam kekayaan. Sebagaimana dalam pembacaan kita pada malam ini. Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka hidup makmur, dan bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Raja Hizkia merendahkan hati. Sebaliknya, dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh.
Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda dan kekayaan kepada bangsa yang diutus oleh Raja Babel yang datang menjenguknya. Ia memperlihatkan seluruh harta dan kekayaannya kepada utusan-utusan yang diutus oleh Raja Babel, sehingga mereka atau utusan-utusan itu mengakui kekayaan Raja Hizkia. Mendengar hal tersebut, Nabi Yesaya datang memperingatkan Raja Hizkia bahwa apa yang telah kamu lakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan akan dibawa ke Babel. Hal tersebut akan menjadi hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia, Bapak Ibu. Oleh karena Raja Hizkia memperlihatkan hartanya kepada utusan Babel, Raja Hizkia menyombongkan kekayaannya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, seringkali kekayaan, kepintaran, atau jabatan, bahkan kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita menjadi alat untuk menyombongkan diri. Kita senang jika orang melihat kalung emas kita. Kita senang jika orang melihat gelang emas kita. Kita senang jika orang tahu bahwa kita baru saja membeli mobil baru. Bahkan kita senang jika orang tahu, orang melihat bahwa kita memotong tedong saleko, misalnya dalam upacara pemakaman Rambu Solo. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita, tentu itu tidak salah. Namun mestinya kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita memakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian dan bukan untuk disombongkan kepada sesama kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk memahami firman ini dan melakukan dalam kehidupan kita sekalian. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan sebagai tanda syukur untuk firman yang boleh mengingatkan kita, boleh mengajarkan kita pada malam ini. Kita mendengarkan pujian berikut ini. Pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Selalu ku banggakan, hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran,
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan yang akan kita dukung dalam doa, kita mendukung orang tua dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yaitu Nenek Kevin, Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski di Batan, Nenek Eva, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Dodo, Nenek Bagas, Nenek Rizka, Nenek Andri, Nenek Ines, Bapak Samuel Lametaruk, Ibu Berta, Nenek Ferdi di Lakbo, Nenek Kelvin di rumah sakit Pongtiku, Bapak Samuel B. Palamba di Makassar, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda di Marampa, Chelsea Pamasi di Laki Padada, Mama Tari di Makassar, dan kita juga bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara kita yang berulang tahun hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, yaitu Ibu Elis Manganna, Anak Adinta Laabi Allah, Anak Lorencia Putriani Pakadang, Anak Vincent Effendi, dan kita juga akan dukung dalam doa secara khusus keluarga Bapak Victoria Ambalembang. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Di malam ini Tuhan boleh mengaruniakan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, pada malam ini kami telah mendengarkan sabda Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak menjadikan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami sebagai kesombongan bagi sesama kami manusia. Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa memahami firman-Mu ini, dan kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam ini kami menaikkan syukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang hari ini boleh diperjumpakan dengan hari ulang tahun mereka. Sebagaimana dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mensempurnakan sukacita yang mereka alami lewat pertambahan usia ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan masa muda, dalam pendidikan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan yang baik, dan senantiasa menuntun mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendukung dalam doa saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, sebagaimana dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing, juga Tuhan yang sedang dalam perobatan jalan. Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga, memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan setiap keluarga yang sedang merawat mereka.
Biarlah lewat semuanya itu Tuhan, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami, dan mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Victoria Ambalembang. Kami bersyukur untuk kesehatan yang dialami oleh keluarga. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memberkati mereka, sehingga dalam kehidupan keluarga mereka senantiasa sehat, dan itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama Nugra dalam usaha dan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, memberikan kesehatan yang baik, sehingga dalam mengangkat setiap tugas pekerjaan mereka, bahkan rencana mereka ke depannya, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan dari situ Tuhan, mereka akan memperoleh berkat-berkat yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa untuk Nenek Anugrah yang ada di Palopo dan juga yang ada di Simbuang dalam masa tua mereka Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan masa tua, dalam pekerjaan Tuhan senantiasa memberkati. Terlebih Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam iman percaya mereka, agar di dalam masa tua mereka senantiasa setia dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan untuk Mama Aristo dan juga Mama Pania yang ada di Simbuang. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, kiranya dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk saudara-saudara dan keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan, mereka boleh memperoleh berkat-berkat yang asalnya daripada Tuhan, dan di situ Tuhan, mereka senantiasa mengamini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam ini juga kami berdoa untuk segenap anggota jemaat di Karambe. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang saat ini masih mengikuti sidang Sinode AM yang ke-25 Gereja Toraja. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh melalui sidang Sinode AM ini dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk seluruh panitia, bahkan seluruh utusan-utusan dari Klasis yang saat ini masih bersidang. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka boleh melaksanakan sidang ini dengan baik, boleh memikirkan program-program yang akan dilaksanakan dalam lingkup Gereja Toraja ke depannya. Bapa dalam kerajaan sorga, malam ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami, sehingga kami boleh mengistirahatkan tubuh kami dengan baik. Dan besok pagi Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, untuk menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini harapan-harapan kami yang kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam ini. Terima kasih untuk kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah kita saat ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Apa guna harta dunia? Apa guna
Untuk ku bangga